Halo, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa lagi dengan Mr. Yandri dalam video pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Pada hari ini, Mr. Yandri akan memberikan tema yang baru itu yang tentang tanda salib, ya. Tema kita tanda salib dan minggu lalu dalam Google Meeting, Mr. Yandri sudah memberikan penjelasan kepada kalian tentang pentingnya menggunakan tanda salib dalam setiap memulai awal doa kita ataupun menutup doa kita. Namun sebelum lebih jauh mempelajari tentang doa tanda salib, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Marilah kita menyiapkan hati kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau rela wafat dan menderita di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Mari kita lanjutkan dengan doa 3 kali. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, saya ingin menunjukkan kepada kalian ya gambar yang pertama, slide yang pertama. Di gambar yang pertama ini, kalian melihat seorang ibu dan anaknya sedang berdoa. Di sini ada deskripsinya ya. Nah, mereka berdoa dengan khusyuk, dengan hening di gereja. Ini kayaknya bangku gereja untuk berlutut mereka berdoa. Artinya, teman-teman, doa sangat penting ya. Kembali lagi Mister yang dikatakan doa itu penting buat teman-teman sekalian, buat anak-anakku sekalian, bahwa dalam setiap langkah hidup kalian jangan melupakan doa. Nah, supaya kalian lebih berenergi mengawali pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk bernyanyi, bersukaria. Nah, ini kalian pasti sudah pernah dengarnya nih, Mr. Yandri pernah ajak kalian untuk bernyanyi. Jadi lagunya seperti ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, teman-teman, jadi lagu ini tentang bersuka, mengajak kalian semua untuk bersuka cita, mengawali pembelajaran kita pada hari ini dalam video pembelajaran hari ini tentang tanda salib. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, mari belajar membuat tanda salib yang baik dan yang benar. Di sini dipraktikkan, diberikan contoh tentang membuat doa tanda salib. Seperti ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin ya. Ada aminnya seperti ini.
Minggu lalu sudah ambil nilai kalian untuk mempraktekkan bagaimana membuat doa tanda salib. Lalu sekarang kita ingin tahu kenapa kita menggunakan kata salib. Ya, salib. Jadi salib. Mengapa kita orang-orang Katolik menggunakan salib? Salib itu dari mana sampai kita menggunakan doa tanda salib? Nah, sekarang Mr. Yandri akan memberikan cerita tentang bagaimana salib itu muncul. Ya, oke. Nah, Yesus disalibkan demi umat manusia. Ternyata anak-anak, ya, salib itu muncul, ya, salib itu ada ketika kita membahas tentang Yesus. Yesus ternyata itu wafat, dia mati dengan cara disalibkan. Mungkin seperti ini kalau saya praktekkan, ya, disalibkan. Jadi tangannya, tangan kanan, tangan kirinya dipaku, lalu kakinya juga itu dipaku di balok kayu. Oke, mari kita baca. Mr. Andri akan baca. Yesus disalibkan demi umat manusia. Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajurit dan mereka membawa dia untuk dihukum mati. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Simon yang berasal dari Kirene. Ia datang dari desa dan mau pergi ke kota. Mereka menarik dia dan memaksanya untuk mengambil Yesus dari kayu salib yang sedang dipikulnya. Lalu mereka menyuruh dia memanggul kayu salib itu dan berjalan di belakang Yesus. Banyak orang berjalan mengikuti Yesus. Di antaranya ada wanita-wanita. Mereka menangis melihat apa yang terjadi dengan dia, ya, Yesus ini, ya. Tetapi Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, "Wanita-wanita Yerusalem, janganlah menangisi saya. Menangislah untuk dirimu sendiri dan untuk anak-anakmu." Dua orang lain, ya, ini kedua-duanya penjahat juga dibawa untuk dihukum mati bersama Yesus. Ketika mereka sampai di tempat yang disebut tengkorak, prajurit-prajurit itu memaku Yesus pada kayu salib. Kedua orang penjahat itu juga dipaku pada kayu salib. Yang seorang di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan Yesus. Seperti yang anak-anak lihat, ya, teman-teman lihat ini, ya. Yesus di tengah, lalu kedua penjahat ini di kiri dan di kanan Tuhan Yesus. Lalu ketika Yesus sudah disalibkan, ya, jadi mereka disalibkan seperti ini, teman-teman, ya, anak-anakku yang terkasih. Yesus berdoa untuk prajurit-prajurit itu. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Lalu prajurit-prajurit itu membagi-bagi pakaian Yesus di antara mereka sendiri dengan membuang undi. Orang-orang berdiri di situ sambil menonton, sementara pemimpin-pemimpin Yahudi mengejek Yesus. Nah, ini dalam Injil Lukas ada, ya. Jadi anak-anakku yang terkasih, ternyata tanda salib yang kita doakan itu ternyata itu berawal dari kisah Yesus yang disalibkan, ya. Salib pada saat, ya, pada zamannya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, salib itu adalah hukuman untuk orang-orang yang jahat. Tapi Mr. Yandri, Tuhan Yesus kan tidak jahat. Dia difitnah, makanya dia disalibkan. Benar. Yesus bukanlah orang jahat, namun dia rela wafat mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, makanya tanda salib yang kita selalu gunakan doa itu, ya, itu untuk membuat kita mengingat kembali, tanda salib ini bukan lagi tanda kematiannya Tuhan, tapi simbol bahwa saya diberkati, saya dikuatkan, dan saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, salib adalah tanda kemenangan kita. Itu yang harus kalian pahami. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk berdoa tanda salib di depan orang-orang banyak. Lagi makan nih, tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa makan. Setelah doa makan, tanda salib.
lalu kemudian makan. Sebelum tidur malam, sudah duduk di tempat tidur, Mr. Yandri mengatakan untuk berdoa sebelum tidur. Oke, tanda salib. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi kalian yang masih kelas 1, membiasakan diri untuk berdoa dekat dengan Tuhan. Karena berdoa itu penting buat kalian. Nah, di sini ada rangkuman dari tanda salib ini. Silakan kalian catat. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, rangkuman yang pertama. 1. Orang Katolik membuka doa dengan tanda salib. Itu benar. Ya, kita mengawali doa selalu dengan doa tanda salib. Yang kedua, orang Katolik menutup doa dengan tanda salib. Jadi kalau misalkan sudah membuka dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Jangan seperti usir nyamuk ya. Wah, cepat sekali. Pelan-pelan dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Setelah berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang saya akan makan, berkatilah makanan ini akan memberikan kekuatan bagi saya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ingat, tanda salib digunakan untuk membuka dan menutup doa. Yang ketiga, doa tanda salib berarti memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Benar ya? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapa selalu ada di pikiran kita, Putra yang berada di hati kita, dan Roh Kudus yang selalu menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Doa tanda salib juga berarti mengenang cinta Yesus yang rela disalib. Nah, inilah yang tadi Mr. Yandri jelaskan. Oke, kalau lihat salib itu menjadi lambang kemenangan bagi orang-orang Kristen, orang Katolik. Ya, salib itu bukan hanya tanda kematian, tapi sekali lagi menjadi lambang kemenangan untuk kita orang Katolik bahwa kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa. Maka kalian harus rajin berdoa karena sudah diselamatkan. Ya, lanjut. Membuat tanda salib harus dengan hormat dan sopan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Mr. Yandri katakan, jangan seperti mengusir lalat, usir nyamuk. Pelan-pelan, hormat. Wah, saya ingin berdoa kepada Tuhan, membangun sikap yang baik. Ya, anak-anak, saya kira ini penting untuk kalian catat rangkuman ini. Dan sekali lagi, ini sesuatu yang sering kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi sehari-hari, 24 jam pasti kita ada doa. Entah doa makan, doa tidur, doa apapun itu, pergi ke sekolah, mau keluar pasti berdoa. Jadi resapkan, renungkan bahwa doa tanda salib ini bukan sesuatu yang main-main. Tapi sekali lagi penting. Ini sesuai dengan iman kita orang Katolik. Dan berdoalah untuk keselamatan kita saat ini ya yang sedang dilanda ya virus corona. Semoga virus ini dapat hilang, sirna, dan kita dapat beraktivitas, berkumpul kembali ke sekolah. Itu saja untuk pembelajaran Mister hari ini. Semoga menginspirasi kalian, membuat kalian mendalami tentang pentingnya doa tanda salib. Sampai jumpa, salam buat keluarga kalian, dan Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa, God bless you all.